Bab 12 Sikap Labil Es Balok. Pukul 5 sore Dion baru saja selesai meeting dengan kliennya dan Dion memilih untuk masuk ke dalam ruangannya lebih dulu. Ray mengikutinya dari belakang dan sesampainya di dalam ruangan, Dion duduk di kursi kebesarannya sambil melepas jasnya lalu menaruhnya di sandaran kursi. "Tuan muda," panggil Ray. "Ada apa Ray?" Dion meliriknya. "Nona muda belum pulang ke rumah tuan muda," jawabnya. "Memangnya mata kuliahnya sampai sore?" Petik 2. "Tidak tuan muda, hari ini mata kuliah nona muda hanya sampai pukul 10 pagi saja," jawab Ray. "Lalu setelah itu dia kemana?" Petik 2. "Pukul 10 nona muda berada di kantin bersama kedua temannya hingga pukul 12 siang," jelas Ray. "Setelah itu nona muda pergi ke rukonya hingga sekarang nona muda masih di dalam ruko," lanjutnya. "Biarin saja dia di sana. Apa tuan muda tidak ingin menjemputnya?" Petik 2. "Kenapa dijemput? Bukannya dia ke sana naik ojek?" Petik 2. "Nona muda perginya ke ruko bersama teman laki-lakinya tuan muda." "Siapa laki-laki itu?" Petik 2. "Sepertinya kakak tingkat nona muda." "Terus apa sekarang mereka masih bersama?" Petik 2. "Tidak tuan muda." "Oh." Kemudian di dalam mobil hening, karena Dion sedang fokus dengan layar ponselnya dan sedangkan Ray fokus mengemudikan mobil. Tiba-tiba di pikiran Dion terlintas beberapa hal yang terjadi pada Ara di ruko dan Dion berpikir jika Ara bersama kakak tingkatnya lagi berduaan di dalam ruko. "Kita ke rukonya sekarang Ray," perintahnya. "Maksud tuan muda ruko siapa?" tanya Ray. "Ya rukonya nona muda Ray." Dion sedikit menaikkan nada bicaranya. "Baik tuan muda." Kemudian Ray mengemudikan mobilnya menuju ruko Ara dan saat di tengah jalan terjadi kemacetan yang sangat padat. Dion mendesah kesal karena banyak kendaraan yang membunyikan klakson, yang membuat telinganya merasa terganggu. "Masih lama Ray," ucap Dion dengan nada tinggi. "Kelihatannya masih lama tuan muda," ucap Ray. "Apa jarak rukonya masih jauh?" Petik 2. "Tidak terlalu tuan muda." Dion membuka handle pintu dan turun dari mobil. "Tuan muda mau kemana?" tanya Ray. "Nanti langsung susul aku di rukonya Ara." Ucapnya langsung berjalan dengan cepat. Ray hanya menggelengkan kepalanya sambil melihat Dion yang semakin jauh berjalan. "Benar-benar sudah dibutakan oleh cinta," ucapnya. Pukul 5 sore Ara masih berada di dalam ruangannya yang terbilang sangat sempit, tetapi nyaman bagi Ara untuk tempat istirahat. Ara membuka laptopnya dan melihat toko online-nya yang setiap hari selalu nambah banyak pembeli yang belanja online di tokonya. Dari bawah terdengar suara gaduh yang membuat telinga Ara bising. "Ada apaan sih di bawah? Kok gaduh sekali suaranya?" ucapnya sambil menggelengkan kepalanya. Tak berapa lama ada salah satu karyawannya yang berlarian masuk ke dalam ruangannya dengan nafas yang tersenggal-senggal. "Mbak Ara." Ucapnya. "Ada apa?" tanya Ara sambil mengeritkan keningnya. "Di bawah ada yang mencari Mbak." "Siapa?" Petik 2. "Suami Mbak." "Hah? Suami?" Ara menaikkan salah satu alisnya. "Iya Mbak, katanya dia suami Mbak. Memangnya ciri-cirinya gimana?" Ara mulai was-was. "Orangnya ganteng, berkulit putih, badannya bagus tapi orangnya kayaknya sedikit dingin sih Mbak." Astaga, Ara langsung berdiri dan berjalan keluar dari ruangannya. "Masak iya es balok ada di sini," ucapnya sambil menuruni tangga. Sesampainya di bawah, semua karyawannya pada menampilkan ekspresi kagum dan Ara mengikuti arah pandang mata para karyawannya. "Es balok, beneran dia," ucapnya dalam hati. Dion yang mengetahui Ara berada tak jauh darinya, langsung berjalan menghampiri Ara. "Hai istriku, apa sudah selesai urusanmu di sini?" ucapnya sambil tersenyum dan memeluk pinggang Ara. Ara terkejut dengan perubahan sikap Dion yang sangat memalukan menurutnya. "Kenapa kakak bisa di sini?" ucap Ara dengan nada rendah. "Diem," ucap Dion tepat pada telinga Ara.
Ara langsung bergidik ngeri dan Dion tersenyum miring melihat ekspresi Ara. Ara tidak mau jadi tontonan oleh karyawannya, lalu Ara menarik tangan Dion agar mengikutinya berjalan menuju ruangannya. Dion tersenyum kecil saat Ara menarik tangannya dan Ara berjalan sambil menghentak-hentakkan kakinya di lantai. Sesampainya di dalam ruangannya, Ara melepaskan tangannya dari tangan Dion dan Ara berkacat pinggang sambil menatap tajam Dion yang sedang berdiri di depannya. "Kenapa Kak Dion berada di sini?" tanya Ara dengan nada ketus. "Menjemput istriku," jawabnya sambil menaruh kedua tangannya di dalam saku celananya. "Jangan ngaco deh Kak, ngapain kesini hah?" Petik 2. "Terus ngapain juga bilang kalau kakak suamiku?" lanjut Ara sambil melipat kedua tangannya di depan dada. "Memang kamu istriku bukan?" Petik 2. "Tapi kan perjanjiannya kita gak boleh ngasih tahu status kita. Aku hanya memberitahu pada karyawanmu saja." "Tapi tetap tidak boleh Kak." Petik 2. "Kenapa memangnya?" Dion mendekat ke arah Ara. "Gak apa-apa." Ara mundur perlahan. "Ayo pulang," ucap Dion. "Aku tidak mau," ucap Ara. Ara terus berjalan mundur dan Dion tetap berjalan mendekati Ara yang hampir menempel pada dinding. Kini punggung Ara menempel pada dinding dan Dion masih mendekatinya, bahkan kini Dion mendekatkan wajahnya pada wajah Ara. Spontan Ara memejamkan matanya dan Dion tersenyum kecil melihat respon Ara. "Ah!" Ara berteriak saat mengetahui Dion menggendongnya. "Turunin aku Kak," ucap Ara sambil memukul dada bidang Dion. "Diam, atau kau akan jatuh." Petik 2. Dion menggendong tubuh Ara turun ke bawah dan di bawah karyawan Ara melihat mereka berdua. Wajah Ara seketika langsung memerah dan Ara menyembunyikan wajahnya pada dada bidang Dion. Tepat sekali Ray baru saja sampai di depan ruko Ara dan Ray langsung turun untuk membukakan pintu mobil untuk kedua majikannya. Dion menurunkan tubuh Ara di dalam mobil bagian belakang dan setelah itu Dion ikut masuk ke dalam. "Aku gak mau pulang," ucap Ara sambil membenarkan duduknya. "Diamlah," ucap Dion sambil menatap lurus ke depan. Ara hanya meliriknya sekilas lalu ia melihat keluar jendela. "Dasar es balok, tadi aja sikapnya lembut, sekarang berubah lagi," ucapnya dalam hati. Di sepanjang jalan hanya sunyi dan hening. Ara yang merasa tidak sampai-sampai di rumah tiba-tiba memejamkan matanya dengan kepala ia senderkan pada jendela mobil. Dion yang sedang fokus dengan ponselnya melirik Ara yang sudah tertidur, lalu Dion membenarkan posisi tidur Ara supaya lebih nyaman. "Kau tahu harus mengantarku kemana Ray?" ucap Dion. "Saya tahu tuan muda," jawabnya. "Bagus." Petik 2. Dion merangkul Ara dan meletakkan kepala Ara pada bahunya, setelah itu Dion juga ikut tertidur dengan posisi kepala mereka saling bersentuhan. Ray tersenyum melihat mereka berdua dari balik kaca spion dan Ray fokus kembali dengan kemudinya. "Asteris semoga nona muda bisa membuat Anda bahagia lagi tuan," ucapnya dalam hati. "Karena nona muda sangat polos dan berhati baik sekali. Jangan sampai Anda menyia-nyiakan nona muda." Ray mengemudikan mobil dengan kecepatan sedang, hingga sampai di sebuah apartemen yang sangat mewah dan megah. Kemudian Ray membangunkan Dion. Setelah Dion bangun, Ray membukakan pintu mobil untuknya. Dion menggendong tubuh Ara yang masih tertidur dan dengan hati-hati Dion membawanya menuju ke apartemen. Sesampainya di dalam apartemen, Dion membawa Ara menuju ke dalam kamar dan meletakkannya di atas ranjang. Dion menyelimuti Ara dan setelah itu Dion berjalan keluar kamar untuk menemui Ray. "Pulanglah Ray. Besok jemput aku pukul 7. perintahnya. "Baik tuan muda. Ingat besok bawakan keperluanku dan keperluannya ke sini." "Baik tuan muda." Setelah itu Ray pamit pulang dan Dion memilih masuk ke dalam kamar yang lainnya. Pagi ini sangat cerah dan matahari sudah muncul, sehingga membuat seseorang yang sedang terlelap dalam selimut menggeliatkan badannya. Ara bergumam sambil membuka matanya dengan perlahan karena silau terkena sinar matahari.
Ara mengucek mata sambil mengumpulkan nyawanya. Setelah itu Ara membuka matanya lebar dan melihat di sekelilingnya berbeda dengan isi dalam ruang istirahatnya yang ada di ruko. "Di mana aku?" ucapnya sambil mengubah posisinya menjadi duduk. "Bukankah kemarin aku ketiduran di dalam ruang istirahatku?" Ara menggaruk belakang kepalanya. Ara melihat ke samping balkon yang terbuka pintunya dan Ara dapat melihat ada bayangan di sana. Kemudian Ara beranjak dari ranjang untuk melihat siapa yang ada di balkon. "Kak Dion," ucapnya sambil menutup mulut. Dion yang sedang duduk sambil memangku laptopnya menoleh ke arah Ara. "Sudah bangun?" tanyanya. "Kak Dion bawa aku di mana ini?" tanya Ara tanpa menjawab pertanyaan Dion. "Hotel," jawabnya sambil fokus kembali pada layar laptopnya. "Hotel," petik 2. "Iya. Kenapa Kak Dion membawaku ke sini?" Ara mendekati Dion. "Bulan madu," petik 2. "Apa? Bulan madu?" Ara membulatkan matanya. Jawab Dion. Kemudian Ara melihat pakaiannya yang sudah berganti, lalu Ara mengintip di balik bajunya. Sedangkan Dion tersenyum kecil melihat tingkah Ara. "Kak," panggil Ara. Kak Dion," panggil Ara lagi. "Apa?" Dion menjawab tanpa menoleh ke arah Ara. "Apa yang sudah Kak Dion lakukan padaku?" Ara berkacak pinggang sambil menatap tajam Dion. "Aku rasa kamu tahu sendiri jawabannya," jawab Dion yang masih fokus dengan laptopnya. Kak Dion jahat banget sih." Ara berlari meninggalkan Dion yang berada di balkon. Brak! Ara masuk ke dalam kamar mandi dan menutup dengan keras pintu kamar mandi, sehingga menimbulkan suara yang menggema. Sedangkan Dion tertawa melihat tingkah Ara sambil menggelengkan kepalanya. "Dasar bocah," ucapnya. Asteris. Ara di dalam kamar mandi melepaskan semua pakaiannya dan ia mengecek seluruh badannya, termasuk bagian-bagian sensitif tubuhnya. "Kalau dia ngelakuin sesuatu ke aku tapi kok gak ada bekasnya ya?" ucapnya. Katanya kalau pertama kali ngelakuin pasti sakit di area sini, tunjuknya pada area sensitifnya. "Tapi kok aku gak ngerasain sakit dan di badanku juga gak ada bekas apa-apa." Tiba-tiba Ara tersadar jika Dion sedang mengerjainya dan hal itu membuat Ara tambah kesal dengan Dion.